Saya dulu kerja di Kredipo, Bank Mega sama Bank Permata selama 2 tahun. Dan disuruh menagih ke debitur ataupun nasabah yang telat bayar maupun yang gagal bayar. Dan itu pun saya suruh memaki-maki yang telat bayar. Itu bukan karena kemauan saya memaki-maki debitur maupun nasabah. Itu atas perintah dari atasan saya. Karena saya dapat tekanan juga, karena saya juga ditarget juga setiap bulannya harus dapat penarikan uang yang sudah keluar ke nasabah harus ketarik gitu. Nah, berhubung ada tekanan dari atasan saya seperti itu yang kayak kurang manusiawi lah. Di satu sisi saya juga bekerja, di satu sisi saya juga tidak ada rasa tega gitu kan. Jadi saya juga kasihan juga ke debitur-debitur yang lain karena keadaan dia juga lagi seperti apa, ekonomi dia juga seperti apa. Mungkin dia juga karena telat bayar ataupun gagal bayar karena keadaan ekonomi dia, apalagi setelah pandemi kemarin gitu kan. Jadi di situ saya memutuskan untuk resign karena saya juga gak enak perasaan menagih secara kasar seperti itu karena saya juga menagih tidak sendiri, didampingi sama kaki tangannya bos saya bahwa penagihan saya seperti gimana gitu kan. Gitu intinya. Yang gagal bayar pinjaman online itu mau di legal, semi legal maupun di ilegal, terutama yang di slik OJK yang masuk BI checking, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu was-was. Bawa santai aja. Kalau emang nggak sanggup bayar ya kita galbay. Risikonya cuma satu, masuk BI checking ya. Slik OJK itu juga ada tenornya selama 90 hari atau 3 bulan. DC tidak boleh menagih lagi lewat 90 hari, dan DC tidak ada hak untuk mengambil aset yang ada di rumah kita karena kita itu meminjam KTA, kredit tanpa anggunan, atau kata kasarnya kita meminjam tanpa ada jaminan di situ karena kita tidak tertulis secara di atas hitam dan putih, tidak di atas materai. Jadi kita tidak berhak memberikan barang yang ada di rumah kita untuk dijadikan pembayaran. DC menagih hanya itu berupa uang, bukan berupa barang. Itu aja. DC juga manusia, punya hati, punya nurani. DC juga bisa makan kayak kita. Kalau emang DC datang menagih secara arogan, tinggal kita laporkan, tinggal kita rekam. Itu aja. Sebenarnya video ini itu udah pernah saya share ya, tapi kenapa saya share lagi? Tujuannya supaya kalian semua nasabah pinjam online itu tahu loh, kalau dunia perpinjaman itu bagaimana, kalau faktanya pinjol itu aman. Kau bisa dengar sendiri kan bahwa banyak juga DC pinjol yang melakukan galbay di pinjol legal lainnya. Dan pinjol juga dari perusahaan mana, itu udah dijelaskan oleh si DC pinjol tersebut. Ya mudah-mudahan buat kamu setelah simak bocoran dari mantan DC pinjol tersebut, kamu tidak takut lagi galbay di pinjam online. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayarkan, tapi perlu diingat loh, utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Dan buat kamu juga yang mau bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik tentang galbay di pinjam online, karena kamu sudah dengar sendiri faktanya tentang dunia perpinjaman. Karena mau sebesar apapun kamu galbay di pinjol legal, ujung-ujungnya nama kamu itu masuk perdata. Lebih tepatnya nama kamu hanya masuk slik OJK saja. Yang harus kamu lakukan itu simpel, cuma mengganti kartu HP, ganti WA, dan ganti email. Satu lagi, hapus aplikasinya. Maka kamu aman galbay di pinjol legal. Kalau kamu takut tentang desa lapangan, kamu bisa masuk ke playlist channel ini. Di situ sudah lengkap saya bahas cara menghadapi desa lapangan, agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita, ada di playlist channel ini. Oke, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya. Mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kamu nasabah pinjam online yang tidak tahu tentang dunia perpinjolan. Oke, saya akan Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.